Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ASG, gimana kabarnya? Semoga pada sehat ya. Hari ini tuh gue seneng banget guys. Pokoknya hari ini hari spesial banget bagi gue. Jadi berawal dari pas gue bangun tidur, gue mau sholat subuh. Nggak sengaja gue ngedenger suara kemersak-kemersak gitu di inkubator reptil gue. Penasaran kan, coba gue intip. Itu hal yang paling menakjubkan yang gue lihat. Di situ ada hal menakjubkan. Gue lihat di situ ada baby dinosaurus. Jadi telur dinosaurus gue udah menetes. Jadi gue tuh seneng, kaget. Jadi gue kira itu telur nggak bakalan netes. Akhirnya ternyata netes juga setelah gue tunggu sekian lama. Jadi kalian mau tahu itu dinosaurus seperti apa? Yuk kita bongkar aja itu inkubatornya. Jadi inkubatornya masih kayak wadah, masih berbentuk wadah. Baru gua keluarin dari inkubator. Jadi kayak ompreng makan gitu. Isinya telur-telur, dia kedap udara. Yuk kita bongkar sekarang. Ada berapa yang netes? Mudah-mudahan sih netes semua ya. Soalnya waktu itu gue inkubasi di situ ada 10 telur ya, gue ingat 10 telur. Dari gue ingkup tuh dari tanggal 14 Agustus, sekarang kan udah 5 Maret 2021, udah hampir 8 bulan lah ya, hampir 8 bulan itu telur gue ingkup. Sebelumnya juga gue harap cemas gitu, jadi itu telur bakal netes apa enggak, soalnya lama banget nggak netes. Dan akhirnya di sini terjawab sudah, muncul sudah itu baby dinosaurus yang selama ini gue tunggu-tunggu, dan akhirnya gue berhasil netesinnya. Yuk kita lihat aja, yuk kita bongkar itu ompreng yang isinya telur-telur yang sudah menetas itu. Nah ini dia teman-teman telur dinosaurusnya. Jadi itu di dalam wadahnya udah belarakan gitu. Itu tadi gue intip juga udah ada yang netes, ada beberapa yang netes, nggak tahu netes semua atau tidak. Ya semoga aja netes semua ya. Yuk kita bongkar aja. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang guys, dinosaurus gua ada pada netes tuh. Wih, pada lari. Wih, kita hitung nih berapa yang netes ya. Yang netes ini udah bolong 1, 2, 3, 4. Ini belum netes, sih belum, ini nggak tahu busuk, nggak tahu emang nggak netes. Jadi berapa tuh? 4, 5, 6, 7, 8, 9 guys yang netes guys. 9 netes. Ini 1 nggak tahu bakalan netes atau memang telurnya busuk. Nanti gue coba tunggu beberapa hari lagi aja kali ya. Jadi ini yang gue maksud dinosaurus tadi. Keren ya. Widih. Keren kan? Dia loncat. Oke. Jadi memang kalau inkubasi di beberapa reptil memang harus kedap udara, dan di dalamnya tuh harus dibuat lembab gitu. Jadi kenapa dikedap udara? Karena biar kelembabannya tidak berkurang, dan kalau ada sirkulasi udara tuh bahaya, takutnya ada udara masuk ke dalam, udara kotor masuk ke dalam, terus ada ketemu ruangan lembab, bisa menimbulkan jamur guys. Jadi memang kalau di reptil begitu inkubatornya. Oke. Nah jadi itu guys, baby dinosaurus gua. Jadi itu nama aslinya sebenarnya Varanus salvator. Varanus salvator itu adalah
biawak kali. Jadi yang biasa kalian suka lihat di kali-kali itu namanya Varanus salvator. Jadi dulu itu gue dapet telur-telur itu dari temen gue. Jadi waktu itu temen gue pun boleh dapet juga, dapet dari sarangnya langsung. Waktu itu temen gue lagi bantuin warga, lagi bantu sterilisasi suatu pemukiman dari reptil-reptil yang masuk pemukiman, yang tersesat ke pemukiman, dan dia nggak sengaja nemuin sarang biawak itu. Ya ambillah itu telur-telurnya kan, sampai rumah dia bingung nggak tahu cara ingkupnya. Akhirnya ngontak gua, Ji, gua ada telur biawak nih, tolong ke rumah deh ambil nih, lu inkubasi. Langsung gue ambil, gue inkubasi. Padahal mah aslinya gue belum pernah itu namanya ingkup telur biawak sama sekali. Tapi memang pernah ngobrol-ngobrol sama sesama teman-teman gue yang sesama pemain reptil. Katanya sih dia 9 bulan kalau nggak salah, masih inkubasi 9 bulan. Gue coba aja, coba ingkup, ternyata bener lama banget. Gue pun harap-harap cemas itu sebenarnya telur bisa netes apa enggak, apa emang ini telur udah busuk apa nggak tahu. Tapi gue coba cek, gue center, embrionya juga masih bagus, masih kelihatan embrionya berkembang. Makanya gue tetap paksain, gue tetap ingkup apa bener ini selama itu. Ternyata benar. Jadi dulu tuh kan tanggal 14 Agustus mulai gue ingkup. Walaupun benar itu 9 bulan, berarti pas telur yang ditemuin itu berarti telur itu udah berumur sekitar sebulanan lebih lah berarti lah. Soalnya kan di guanya aja ingkupnya itu udah 8 bulan. Atau ada temen-temen yang tahu atau mengerti soal masa inkubasi Varanus salvator, boleh kasih tahu di sini. Gue juga belum tahu pastinya seperti apa. Di sini gue juga baru pertama kali ingkup telur Varanus salvator itu. Terus gue mau sedikit pesen juga buat sahabat-sahabat ESG, buat sahabat-sahabat ESG yang kalau misalnya di rumahnya atau di pemukimannya ada kita ngomongin biawak dulu ya, ada biawak masuk ke pemukiman atau ke rumah kalian. Gue berharap sahabat-sahabat ESG jangan itu biawak jangan udah kayak maling, jangan diburu-buru digebukin, kasihan. Soalnya gimana pun juga dia kan makhluk hidup juga, dia tuh ke situ karena memang tersesat aja karena habitatnya udah mulai sempit, habitatnya udah mulai tergeser dengan perumahan-perumahan sama pemukiman-pemukiman. Jadi pastilah ada kontak sama manusia karena ya habitatnya udah rusak, habitatnya udah mulai hilang. Makanya dia tuh tersesat, jangan digebukin, kasihan. Lagian kalau biawak itu kalau ketemu manusia dia nggak mungkin nyerang, dia pasti kabur, cenderung kabur. Kecuali dia nyerang tuh kalau misalnya kita tangkap, udah kita rejang, baru pasti gigit balik. Tapi kalau nggak seperti itu mah dia pasti kabur. Makanya kalau ada masuk rumah atau pemukiman, mending diusir aja. Itu satu. Yang kedua, biawak itu pemakan tikus dan pemakan ular kecil. Jadi ya buat apa kita matiin itu biawak, karena dia kan ngebantu juga ngebasmi tikus-tikus gitu. Karena tikus sendiri itu kan tikus itu makanan dari ular kan makan tikus. Kalau ada biawak kan otomatis membantu mengurangi populasi tikus gitu loh. Karena kan kalau populasi tikus banyak dan ular pasti nyari kemana makanannya berada, otomatis ya makin banyak ular-ular masuk juga ke pemukiman. Jadi sebisa mungkin kita tekan jumlah tikus, jangan sampai melonjak, jangan sampai jadi banyak tikus. Makanya jangan dibunuh-bunuhin itu biawak. Gue sendiri juga kadang suka miris ketika ngelihat yang suka berburu biawak itu. Gue nggak ngerti itu buat apaan, udah diburu, diikat, terus biasanya tuh diseret gitu. Kasihan banget itu. Jangan seperti itu ya sahabat ESG, pokoknya jangan seperti itu. Kasihan, dia juga makhluk hidup, dan lagi dia nggak berbisa, nggak berbahaya. Ketemu orang dia cenderung kabur.
Itu aja sih pesan dari gua buat sahabat-sahabat ASG. Oh iya, kalau misalnya channel ini bermanfaat buat sahabat ASG, boleh di share ke teman-temannya. Jangan lupa subscribe juga channel ini. Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan, terus jaga selalu lingkungan Anda, jangan sampai kotor, jangan sampai mencemarkan makhluk hidup yang lain, habitat makhluk hidup yang di sekitar kita juga. Kasihan mereka juga butuh hidup. Dan terakhir, salam lestari.